Hiji dua tilu Sok cicing. deh. Izinkan guys. Iya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, kan kalau untuk orang luar itu rata-rata kan punya bintik-bintik di wajah ya, freckles gitu. Itu karena apa sebabnya? Baik, kami tampung dulu pertanyaannya. Silahkan yang lain. Izin bertanya, nama saya Feni Nuril Fadila. Nah, pertanyaan saya, ada kasus yang pernah saya temuin langsung di kehidupan sehari-hari saya ya. Lebih tepatnya ke ini sih, ke teman. Nah, teman saya itu nggak punya kelenjar keringat. Jadi dia tuh mau keliling lapangan mau berapa puluh kali pun, mau makan pedes, kan biasanya kalau kita makan pedes tuh suka keringetan. Nah, ini tuh dia tuh nggak akan pernah bisa keluar keringat. Nah, itu tuh karena apa ya? Terus kasus itu tuh bisa berpengaruh nggak nanti setelah dia punya anak? Kebetulan teman saya itu perempuan. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Fuja. Penyebab bintik-bintik pada wajah. Bintik-bintik pada wajah atau freckles disebabkan karena produksi melanin yang berlebihan. Melanin adalah pigmen yang bertugas memberi warna kulit dan rambut. Udah, Maida? Sebentar. Teh mana mau ngomongin? Sok aja dulu. Izin menambahkan. Iya, Teh Mona. Tadi Teh ngejawab. sudah dijelaskan ya, kalau freckles itu adalah bintik-bintik coklat yang muncul pada kulit. Dan biasanya lebih terlihat lebih jelas pada orang yang memiliki kulit dengan warna kulit yang putih, atau biasanya pada lebih sering kita jumpai pada orang luar atau bule. Nah, umumnya kondisi ini bisa terjadi pada anak-anak berusia 1-2 tahun, dan hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pada produksi hormon di dalam tubuh. Nah, faktor tersebut dapat diatasi dengan cara mengendalikan faktor resikonya. Untuk mengetahui gejala tersebut, biasanya ditandai dengan bercak yang muncul berkelompok atau berkumpulnya itu banyak gitu ya. Biasanya pada pipi, hidung, lengan, atau bahu atas. Nah, beberapa ahli juga menyatakan bahwa paparan sinar matahari yang menjadi sumber utama yang dapat meningkatkan jumlah freckles tersebut. Nah, kapan sih ketika kita harus menindaklanjuti dari keadaan tersebut? Tapi pada dasarnya tidak diperiksakan pun tidak apa-apa, karena
tidak memerlukan penanganan disebabkan Prekles tersebut tidak berbahaya, namun mungkin akan, mengurangi keindahan atau apa ya, intinya mah mengurangi kecantikan atau, lebih terlihat tua gitu ya. Nah, penyebabnya itu tadi pertama ada sinar matahari dan produksi zat melanin yang berlebih. Nah, faktor resikonya itu biasanya, keturunan keluarga atau gen, yang kedua ras, yang ketiga karena sering terpapar oleh sinar matahari yang terlalu lama, dalam jangka waktu yang lama. Terus ada yang faktor resiko yang keempat yaitu menjalani terapi atau perawatan hormonal yang tidak cocok atau tidak sesuai sehingga menyebabkan Prekles tersebut. Nah, untuk pengobatannya bisa dengan prosedur laser yang terus ada cryosurgery yang menggunakan nitrogen cair untuk membekukan dan menghancurkan sel-sel kulit yang tidak wajar. Yang selanjutnya bisa menggunakan skincare baik itu, untuk pemudar atau, sekedar apa sih, menyamarkan. Selanjutnya ada menggunakan krim retinoid, ada chemical peel, dan sebagainya. Mungkin begitu, Puja. Apakah cukup? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Yang selanjutnya ya dari pertanyaan Tepeni, barangkali teman-teman ada yang mau bantu, silakan. Maaf Teh Penny, untuk pertanyaannya boleh diulangi lagi? Langsung saja ya Maida, tadi itu pertanyaan Tepeni, jadi ada seseorang, lebih tepatnya pada perempuan yang tidak memiliki kelenjar keringat. Jadi, apabila dia berkeliling di lapangan seberapa lama atau seberapa banyak mungkin, dia tuh tidak mengeluarkan keringat, itu tuh apa penyebabnya? Kurang lebih seperti itu mungkin. Nah, iya Teh, begitu. Baik, izin menjawab. Mungkin, keadaan tersebut bisa disebut dengan anhidrosis atau ketidakmampuan untuk berkeringat secara normal. Nah, di mana kondisi ini adalah kondisi tidak keluarnya keringat sama sekali, sementara pada hipohidrosis, keringat masih keluar dalam kadar yang sedikit. Nah, ini tuh dapat terjadi pada sebagian tubuh atau seluruhnya. Nah, kondisi ini disebabkan karena yang pertama yaitu kelainan kulit. Misalnya pada orang dengan riwayat luka bakar yang merusak kelenjar keringat, atau penyakit tertentu yang menyumbat pori tempat keluarnya keringat seperti, psoriasis. Penyebab yang kedua yaitu ada penyakit keturunan, dalam artian memang ada gangguan dalam pembentukan kelenjar keringat. Dan yang ketiga yaitu kondisi kesehatan tertentu yang merusak saraf. Di mana saraf ini merupakan organ yang memerintahkan kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Nah, contohnya pada penderita diabetes dan pengguna alkohol yang memiliki komplikasi ke saraf, sehingga anhidrosis ini bisa terjadi atau dia tuh dikatakan bisa tidak memiliki kelenjar keringat. Mungkin itu Tepeni, dari teman-teman yang lain mungkin? Oke, terima kasih. Tapi itu bisa sembuh gak atau emang kalau kelainan gitu
selamanya bakalan tetap kayak gitu? Mmm. Nah, kondisi tersebut, seperti yang Teteh lihat langsung, apakah dari kecil dia tuh, nggak punya kelenjar keringat atau hanya sesekali saja? Iya, dari kecil, tapi sebelumnya tuh pernah nanya-nanya gitu kan. Jadi emang itu tuh emang dari kecil nggak pernah keringetan atau gimana, terus, temen sayanya tuh bilang, "Nggak, mulai dari kelas 4 SD," tapi kayak setelah sakit apa gitu tuh. Nah, tiba-tiba aja kayak gitu, sampai sekarang. Mmm, Pendapat saya mungkin kalau itu dari kecil, eee, dan kan kalau dari kecil sampai sekarang tuh menjadi kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut sulit dihilangkan. Nah, jadi mungkin untuk menginginkan keadaan normal, di mana mengeluarkan zat sisa metabolisme dengan keringat, mungkin, agak sulit karena dia memiliki kelainan tertentu dari kecil. Tapi, bisa jadi di tubuh seseorang yang mengalami anhidrosis tersebut, dia tuh mengeluarkan zat sisa metabolismenya melalui, eee, cara lain gitu, jadi tidak dikeluarkan dengan keringat. Biasanya, dengan mengeluarkan, pokoknya selain keringat aja gitu. Oke deh. Oh iya, tadi tuh kurang kurang apa, menyimak ya. Satu lagi, ada, ini masih sama ya, masih kejadiannya tuh di lingkungan sekitar saya tuh. Nah ada, ini mah jadi dia tuh nggak ngapa-ngapain aja, malah sebaliknya dari yang tadi kelenjar keringatnya itu tuh banyak banget. Bahkan dia tuh nggak aktivitas aja, kalau dia ngepalin tangan tuh kayak gitu tuh, si keringat tuh kayak ini, apa, deres gitu tuh. Itu kenapa ya? Mmm, Bentar, izin menambahkan dulu yang tadi ya yang, tidak bisa berkeringat. Nah, jadi dia tuh apa sih, mengeluarkan zat sisa metabolismenya nggak melalui keringat, bisa jadi melewati paru-paru dengan mengeluarkan, oksigen dan air. Nah, di mana anhidrosis tersebut, mmm, bisa, disembuhkan apabila, keadaan tersebut hanya, muncul sesekali. Namun, eee, keadaan tersebut sudah sejak dari kecil, itu kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan. Biasanya kita dianjurkan, apabila, seseorang tersebut mengalami anhidrosis, biasanya dianjurkan untuk menghindari aktivitas berlebih dan mengenali kondisi tubuh ketika mulai kelelahan, memakai pakaian yang tipis dan longgar, serta berada di dalam ruangan ketika di luar panas. Selanjutnya yaitu dianjurkan untuk cukup minum air putih walaupun dia tuh nggak mengeluarkan keringat dengan banyak, tapi jangan jangan malah, sengaja gitu, dengan berolahraga tanpa batas waktu karena dia tuh nggak keluar keringat, jangan sampai seperti itu, malah, dianjurkan dengan cara yang tadi. Nah, sebaliknya, pertanyaan yang sebaliknya, mungkin teman-teman ada yang mau bantu? Izin menjawab pertanyaan dari Teh Mona, Teh Feni, penyebab keringat berlebihan itu biasanya disebut hiperhidrosis. Adalah kondisi ketika produksi keringat berlebihan dan tidak berkaitan dengan aktivitas fisik atau suhu udara. Penyebab hiperhidrosis tergantung pada jenisnya.
Untuk hiperhidrosis primer, belum diketahui secara pasti, tetapi faktor genetik memiliki peranan penting. Hiperhidrosis primer umumnya terjadi pada telapak tangan, telapak kaki, dan terkadang di wajah. Sedangkan penyebab hiperhidrosis sekunder adalah kondisi medis tertentu, seperti penggunaan obat-obat tertentu, diabetes, menopause, kadar gula darah rendah, hipertiroid, serangan jantung, penyakit infeksi, kanker, dan tuberkulosis. Faktor resiko dari keringat berlebihannya Teh. Iya. Mungkin sistem saraf secara otomatis akan memicu kelenjar keringat ketika suhu tubuh meningkat. Faktor resiko biasanya karena kondisi penyakit tertentu, seperti yang tadi saya sebutkan. Terus biasanya harus dicek darah, urin, atau misalkan kayak pemeriksaan fisiknya gitu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kelompok yang sudah menjawab. Terima kasih yang sudah bertanya karena waktunya sudah mau habis. Langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, kulit merupakan lapisan terluar pada tubuh manusia. Kulit tersusun atas 3 bagian yaitu epidermis, dermis, dan subkutan atau hipodermis. Yang kedua, rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit. Terutama, rambut muncul dari epidermis atau kulit luar. Rambut dibagi menjadi 2 menurut letaknya, yaitu bagian yang ada di dalam kulit dan di luar kulit. Yang ketiga, kuku. Berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi Amin. taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maida absen heula teu? Kah? Absen heula teu? Aning ek di absen cenah. Heeh, sok absen. Kumaha? Iya we. Ya we di grup atau di list. Hadir. Ini masih di-record kan? Hadir. Sebutkan. Kumaha? Mending disebut sih. Kalau di list takutnya ada yang nggak masuk terus ngelis. Betul. Soalnya ini tadi Baru cuma ada absen 8 diri. orang. Aya nu punya absen. Di grup Sebut beta sih no aya di grup Iya, ini kita- ada. Ini aja yang ada di Zoom tuh. Ya bentar. Anita, hadir. Ailsa, Hadir. Ainun, Hadir.
Alivia, Hadir. Ana, Hadir. Anita, udah ya. Puja, Hadir 2 kali. Geuning urang teu di absen. Ah, barcicing. Is. Hana, Hadir. Iga, Hadir. Denina, Guru. Denina ada. Ada peserta nama tapi entah ngejawab. Sinyal kali sinyal. Dilanjut Maiden. Next. Irsyad, Hadir. Hadir. Ada teparuman. Sorry. Tehmon hadir. Hadir kan orang Pasien. hadir. Sonia. Hadir. Puput, Hadir. Salma, Padilla, Hadir. Salma Puada, Hadir. Serly, Hadir. Serly, Siti Dwi, Hadir. Feni. Hadir. Ada yang belum disebut? Om Deden. Deden emang masuk? Oh, Enggak. Deden izin katanya tadi lagi di perjalanan ke Indramayu. Tadi bilang Alpi nggak ada, nggak masuk berarti. Alfi, Asandi. Deden. Alpi perjalanan ke itu Bandung. Asandi Kerbingola. Asandi Ayah nggak Sandi ada. mana? Asandi. Yang lain tadi. Alfi Oh, ada tahu di yang pertama. Berarti tetap masuk. Masukin. saur Asandi kedap cenah Asandina ieu teterangan jum deui. Kedap cenah. Ayo gitu udah 8 menit deh. Perempuan mah masuk sadayanya. Masuk. Ai Ana Lailana di absen teh asan teh. Ente. Oh, Ana, astagfirullah. Astagfirullah Maiden. Ana. Oh, itu bukan Ana. Itu Asandi udah hadir. Asandi Tadi ya, tuh ya. udah satu. Oh, udah. Berarti cuma 2 orang ya? Untuk masuk. Itu Asandi. Oh, Asandi perjalanan ke Mars. Lagi di planet ternyata. Alfi, Deden. Mars ya. Asandi habis dap ieu. Kayak ini masih di record. Masih di record. Tutup aja dulu atuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Udah kan tadi udah dari Sangga ditutup. 5. Tutup lagi. Udah berarti kalau luar we. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Salam, makasih.